Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih, kehidupan di masa lalu memang banyak sekali tantangannya, apalagi soal komunikasi dan akses informasi. Pada zaman dulu, surat adalah cara utama berkomunikasi jarak jauh. Untuk mengirim surat, kita harus mengandalkan tukang pos yang kadang perjalanannya bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu, terutama jika tujuannya jauh atau antar negara. Di beberapa peradaban kuno, merpati juga sempat digunakan karena dianggap lebih cepat. Tapi tentu saja tidak bisa diandalkan untuk pesan rahasia atau dalam jumlah yang banyak. Nah teman-teman, tentu saja hal ini sangat berbeda dengan sekarang, di mana kita sekarang bisa mengirim pesan, menelpon, atau bahkan melakukan panggilan video secara instan kemana saja di seluruh dunia. Di masa lalu, sumber informasi utama memang sangat terbatas. Kita hanya mengandalkan seperti buku dan koran. Untuk mendapatkan ilmu atau informasi, seseorang harus berusaha keras, misalnya dengan mendatangi perpustakaan, guru, atau bahkan melakukan perjalanan jauh. Hal ini sangat kontras dengan era digital sekarang. Berkat internet, kita bisa mengakses informasi apa saja dalam hitungan detik. Ilmu dari berbagai bidang apa saja bisa kita pelajari, seperti artikel, jurnal, video, atau kursus daring kapan saja dan di mana saja. Manusia selalu ingin mengefisiensikan apapun juga. Contohnya adalah dalam bidang komunikasi dan kalkulasi. Telepon dan komputer awalnya hanya sebuah alat komunikasi dan perhitungan sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu, ponsel dan komputer terus ditambahkan fitur sehingga menjadi sesuatu yang sangat berbeda, yaitu smartphone dan personal computer atau yang kerap disapa PC. Ditambah juga dengan munculnya internet yang menghubungkan seluruh komputer dan smartphone di seluruh dunia, membawakan era yang baru yang tak terbayangkan sebelumnya. Dengan berkembangnya smartphone dan PC, semakin banyak juga orang yang bisa terhubung melalui internet. Ini merupakan lompatan yang sangat besar dalam kehidupan sosial manusia. Kapan lagi kita bisa mencari resep apapun? Kapan lagi kita bisa mencari hiburan apapun? Kapan lagi kita bisa mencari informasi apapun? Kapan lagi juga seluruh dunia bisa berada di genggaman tangan atau di layar tipis sekitar 30 cm di depan Anda? Semua ini memang hebat. Namun bahkan, ini bukanlah potensi penuh dari internet dan perantaranya. Untuk menggali potensi ini, suatu tragedi harus terjadi. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 bukan hanya mengubah cara kita hidup, tapi juga terjadi revolusi digital. Work from home atau bekerja dari rumah kini menjadi kebiasaan baru. Aplikasi seperti Zoom dan Google Meet tiba-tiba menjadi bagian penting dalam dunia kerja dan pendidikan. Tak hanya itu, gaya hidup masyarakat pun ikut berubah. Orang-orang mulai terbiasa berbelanja online dari kebutuhan sehari-hari, pakaian, hingga makanan siap saji. Toko online seperti Tokopedia, Shopee mengalami lonjakan yang luar biasa. Di saat yang bersamaan, orang-orang pun mencari hiburan di rumah. Aplikasi seperti Netflix, Disney Plus, dan YouTube menjadi pelarian di tengah lockdown panjang. Profesi sebagai content creator mulai meningkat. Menjadi YouTuber, streamer, atau influencer bukan lagi sekadar hobi, tapi karir baru yang menjanjikan. Dengan bermodalkan handphone, kamera, dan koneksi internet, banyak orang bisa menghasilkan uang dari rumah. Dunia sepertinya sudah benar-benar berubah sekarang. Kapan lagi kita bisa membuat uang dari rumah? Belanja dari rumah, nonton film dari rumah, kerja dari rumah, semuanya dari rumah. Inilah era digital. Nah, selain dapat membantu kehidupan sehari-hari, ternyata handphone juga menimbulkan dampak negatif loh, seperti
handphone itu dapat membuat manusia semakin ketergantungan, di mana manusia itu akan ketergantungan terhadap handphone dan juga internet. Nah, kalian tahu kan kalau internet itu luas banget, di mana kita bisa terpengaruh oleh hal-hal negatif yang ada di internet seperti judi online dan juga pinjaman online, di mana ini juga memunculkan dampak-dampak yang negatif bagi kehidupan kita ke depannya.